Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di Learning Journal kali ini kita sudah memasuki pembahasan mengenai materi dari mata kuliah film dokumenter. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, apa sih yang dimaksud dengan film dokumenter ini? Nah, jadi film dokumenter ini adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya, apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta yang ada. Namun, dalam penyajiannya kita juga dapat memasukkan pemikiran-pemikiran kita. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat perkembangan awal dari film dokumenter. Pada tahun 1872, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan. My Bride menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda, dan percobaan ini pun dianggap gagal karena seluruh kamera tidak fokus. Lalu, pada tahun 1877, My Bride bekerja sama dengan John D. Essex, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan. Kemudian kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai, dan percobaan ini pun berhasil karena dengan baik gerakan kuda dapat terlihat walau dengan menggunakan kamera foto. Kemudian pada tahun 1888, Louis M. Augustin Liprince atau Louis Liprince merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film, single lens camera projector. Film yang dibuatnya adalah Ronde Garden Scenes yang menggambarkan sekumpulan orang berjoget di sebuah taman yang bernama Taman Ronde yang berada di Inggris. Dan film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Setelah itu, pada tahun 1895, Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara yang bernama Auguste Marie Louis Lumiere dan Louis Jean Lumiere, dikatakan sebagai pelopor film dokumenter, di mana mereka dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Nah, sinematograf ini merupakan alat yang diciptakan oleh Lumiere bersaudara kembar tadi, yang mana alat tersebut digunakan oleh mereka untuk memproduksi film-film non-fiksi mereka atau non-fiksi pendek mereka dan memutarnya di berbagai tempat. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu mengenai genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Yang pertama yaitu ada dokudrama, di mana pada beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Contoh filmnya seperti Titanic. Kemudian ada yang namanya juga semi dokumenter. Genre film dokumenter ini di mana pengambilan gambar dibuat lagi, namun pada bagian tertentu disertakan rekaman film atau video kejadian nyata suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Contohnya seperti SPKI G30. Selanjutnya yaitu film faktual. Film faktual ini suatu jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Dan untuk selanjutnya yaitu film etnografik. Film etnografik ini merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis. Teknik ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman. Contohnya filmnya itu seperti Nanook of the North. Kemudian ada film propaganda, di mana genre film dokumenter ini dibuat untuk dapat meyakinkan para pengamat
serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu Cinema Verite, merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai membuat film dokumenter. Yang pertama itu tanpa naskah. Contohnya seperti adventure, demonstrasi. Dan yang kedua itu menggunakan naskah. Contohnya seperti profil, proses, dan perang. Nah, kemudian apa sih yang harus kita persiapkan di dalam proses pembuatan film dokumenter? Jadi, yang pertama ada yang namanya praproduksi, seperti menentukan tema, melakukan observasi, membuat skrip, dan membuat film statement. Lalu yang kedua itu ada produksi, yaitu proses pengambilan gambar atau suara, dan yang terakhir yaitu pasca produksi atau proses editing. Begitu juga ada beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum memulai produksi film dokumenter. Yang pertama yaitu apakah kita akan syuting di luar atau di dalam ruangan atau bahkan di kedua tempat tersebut. Nah, yang kedua, apakah terdapat cahaya yang cukup? Yang ketiga, apakah ada sumber listrik? Yang keempat, apakah memerlukan peralatan khusus? Yang kelima, apakah memerlukan surat izin khusus? Dan yang terakhir, yang paling penting adalah membawa uang secukupnya. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.